Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Baik, materi kita hari ini menyampaikan isi teks deskripsi. Ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Pada minggu lalu kalian sudah belajar materi pengertian, struktur, dan ciri teks deskripsi. Sekarang kita akan belajar menyampaikan isi teks deskripsi. Jadi, dalam menyampaikan isi teks deskripsi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui lisan dan melalui tulis. Melalui lisan artinya kita menyampaikan isi teks deskripsi melalui omongan langsung atau lisan kita. Sedangkan melalui tulis artinya kita menyampaikan atau mendeskripsikan objek melalui tulisan-tulisan. Saat kita menyampaikan isi teks deskripsi secara lisan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pahami objek yang akan kita deskripsikan. Jadi, kita harus mengenali objek yang mau kita deskripsikan. Kemudian, hindari penggunaan kata-kata kasar, menyerang fisik, dan berbau sara. Nah, ini harus kita hindari. Kemudian, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Tujuan teks deskripsi itu, pembaca atau pendengar seolah-olah melihat dan merasakan langsung objek yang kita deskripsikan. Jadi, gunakan bahasa yang mudah dipahami agar isi deskripsi yang kita sampaikan dapat benar-benar dirasakan langsung oleh pendengarnya atau oleh orang lain. Dan yang terakhir, sampaikan deskripsi secara runtut. Objek yang kita deskripsikan harus urut atau harus berurutan dari awal sampai akhir agar diterima jelas oleh pendengar. Sedangkan penyampaian isi teks deskripsi secara tulis hampir sama dengan penyampaian secara lisan. Yang pertama, kita pahami objek. Ini sama dengan secara lisan. Jadi kita harus benar-benar mengenali objek yang kita deskripsikan. Yang kedua, tulis informasi-informasi penting tentang objek. Jadi setelah kita amati objek, kita data informasi penting dari objek yang kita deskripsikan, kemudian kita susun secara urut atau secara runtut. Nah, ini penting agar nantinya objek yang kita deskripsikan itu menjadi berurutan atau runtut. Yang ketiga, gunakan EYD atau ejaan atau kalimat yang mudah dipahami. Jadi nantinya pembaca atau pendengar benar-benar memahami isi deskripsi yang kita sampaikan. Jangan menggunakan bahasa yang sekiranya orang lain itu susah untuk memahaminya. Dan yang keempat, kita menggunakan EYD atau kosakata baku. Jadi jangan pernah menggunakan bahasa daerah, apalagi bahasa gaul, karena ini sifatnya teks resmi. Jadi kita harus menggunakan
bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Untuk lebih memahami contoh penyampaian isi teks deskripsi, kalian dapat melihat video berikut. Setelah kalian melihat video, kalian kerjakan tugas lembar kerja yang telah disediakan. Tetap semangat anak-anakku, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Perhatikan contoh berikut dengan tema lingkungan. Aku adalah benda yang berbentuk lingkaran. Aku mempunyai banyak angka. Aku mempunyai jarum yang selalu berputar. Aku adalah... Kira-kira benda apa ya? Ya, aku adalah sebuah jam dinding. Sip, jawaban kalian benar. Setelah menebak nama benda, coba yuk kita mendeskripsikan tentang benda yang ada di rumah dengan mengisi titik-titik pada gambar berikut. Aku biasanya berada dinyalakan ketiga orang. Manfaatku adalah Aku adalah benda yang sering berada di... Aku merupakan tempat untuk menyimpan makanan yang disimpan di dalamku, pasti. Nah, sekarang kalian coba mendeskripsikan sendiri. Yuk, kita deskripsikan gambar berikut ini